Nah, oke teman-teman kami sekalian, selamat datang di channel YouTube carapalik.com edisi belajar KiCad part 6. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah desain PCB, menentukan bentuk dan ukuran, serta kita akan menata komponen-komponen yang sudah kita masukkan sesuai dengan skematik yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita buka aplikasi KiCad-nya. Nah, oke teman-teman kami sekalian, ini adalah rangkaian yang sudah kita buat skematik DC to DC perubah tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt fix. Nah, di sini saya menambahkan dua buah komponen. Kalau teman-teman sebelumnya belum ada, ini adalah jack DC. Jadi inputnya nanti berupa colokan jack DC, kemudian outputnya saya tambahkan satu buah konektor seperti ini ya. Ini adalah konektor blok konektor. Jadi nanti untuk inputnya itu colokan 12 DC, outputnya nanti berupa konektor blok. Nah, kalian bisa tambahkan seperti ini contohnya. Caranya seperti apa? Nah, kalian bisa cek di video sebelumnya bagaimana cara menambahkan sebuah komponen. Oke, di video sebelumnya kita sudah sampai di tahap ini, yaitu kita mengimport komponen-komponen dari skematik layout yang sudah kita buat, kemudian kita masukkan ke dalam PCB editor. Nah, oke teman-teman kami sekalian, saya jelaskan sedikit di sini mengenai lembar kerja PCB editor. Nah, di bagian PCB editor sebetulnya untuk lembar kerjanya itu kurang lebih sama dengan di bagian skematik, hanya saja di sini backgroundnya itu berwarna hitam. Nah, titik-titik atau tambah-tambah di sini, ini dot-dot di sini, ini akan sangat membantu ketika kalian menentukan ukuran dari PCB. Nah, ini namanya adalah show grid. Nah, untuk grid-grid ini, titik-titik ini kalian bisa tampilkan, bisa juga kalian sembunyikan. Caranya, di bagian sudut kiri ini ada show grid. Jika biru seperti ini, dia artinya aktif. Kalau kalian ingin menonaktifkan, kalian klik saja, maka lembar kerjanya bersih menjadi seperti ini, blank. Namun ketika kalian ingin membuat sebuah desain PCB, tentu show grid ini akan sangat membantu. Dan jarak dari masing-masing satu grid ke grid yang lain itu bisa diatur dari sini. Nah, kalian mau 1 mm atau 0,5 mm itu bisa diatur di sini. Semakin kecil itu semakin rapat. Nah, semakin rapat. Kalian juga bisa besarkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Titik dari sini ke sini itu jaraknya sesuai dengan yang kalian atur di sini. Oke, sampai di sini kita sudah masuk ke bagian PCB editor. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat model dan bentuk PCB. Nanti menu-menu ini kita akan bahas sambil berjalan ya, apa-apa fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah bentuk atau ukuran PCB. Nah, untuk membuat bentuk atau ukuran PCB, kalian bisa gunakan beberapa tool yang ada di sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada layer. Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada layer-layer. Nah, layer-layer ini adalah bagian terpenting kita ingin meletakkan atau mengeksekusinya itu di mana. Nah, nanti kita akan bahas ini sambil berjalan ya. Nah, untuk membuat bentuk ukuran PCB, kalian bisa lakukan di bagian Add GCAD ini ya. Kalian klik di sini. Nah, kemudian kalian ingin membentuk PCB modelnya apa? Misalnya modelnya kotak. Nah, kalian bisa gunakan ini. Kemudian kalian klik sembarang. Nah, itu otomatis dia akan muncul ukuran PCB-nya. Misalnya kita ingin membentuk PCB dengan ukuran 4x25. Misalnya ya. Ini contoh. Nah, untuk ukurannya kalian bisa tengok di layar. Nah, kalau sudah, kalian klik lagi. Nah, ini sudah selesai kita membuat PCB. Tentu untuk membuat desain ini kalian sesuaikan juga dengan komponen kalian, jangan sampai nanti ininya kecil komponennya besar kan tidak sesuai juga. Nah, kalian klik di sini, kalau ternyata kurang besar kalian bisa besarkan. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, oke, setelah ini kan ini model PCB-nya kotak.
Nah, kalau kalian ingin membentuk PCB dengan ukuran bulat, bisa juga pakai yang ini. Misalnya diameternya mau 28, maka jari-jarinya 14. Nah, ini adalah nanti jadinya itu 3 cm. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita sudah berhasil membuat ukuran desain PCB-nya. Sekarang ini kan PCB bentuknya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal masukkan beberapa komponen ini ke dalam PCB atau ukuran PCB yang sudah kita buat. Nah, caranya kalian blok ini atau satu-satu juga boleh kalian geser ke sini. Atau satu-satu juga boleh. Misalnya kalian klik ini, kalian langsung susun ya. Misalnya untuk konektornya di sini. Kemudian kapasitornya kita taruh di sini. Nah, isinya kita taruh di sini misalnya. Kemudian ini untuk konektornya. Nah, ini bebas ya, tidak ada keharusan oh IC-nya harus seperti ini, tidak. Kalian bebas berekspresi. Yang penting dia masuk ke dalam ukuran PCB yang kalian masukkan. Ini sudah berhasil kita membuat sebuah desain PCB. Kalian bisa cek view 3D view. Nah, ini nanti jadi PCB-nya itu seperti ini. Nah, inputnya nanti dari colokan 12 volt atau maksimal 40 volt, 35 volt ya. Kemudian outputnya nanti menjadi 5 volt fix. Nah, ini adalah PCB desain yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah bukan? Nah, kalau kalian ingin membuat model PCB yang bulat, kalian tinggal klik saja yang seperti icon lingkaran itu. Dan jangan lupa kalian lakukan di bagian edge cut ini 3 cm misalnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian komponennya ini yang lingkaran kita hapus dulu ya. Kita coba ini eksperimen. Nah, ini komponennya kita masukkan ke dalam lingkaran bulat ini. Nah, kemudian kalian bisa susun. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa cek langsung 3D view-nya seperti apa. Nah, nanti PCB-nya itu bentuknya jadi bulat. Nah, seperti ini. Inputnya di sini, colokan, outputnya nanti di sini. Nah, itu cara membuat bentuk-bentuk dan model PCB serta ukurannya. Nah, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menyambungkan jalur-jalur ini, atau istilah lainnya kita akan belajar routing. Yang paling penting di bagian edisi part 6 ini kita sudah berhasil membuat sebuah bentuk dan ukuran dari PCB yang kita inginkan sesuai dengan skematik yang kita buat. Oleh karena itu, buat kalian yang baru saja nemu channel YouTube carapale.com, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, buat kalian yang ketinggalan edisi atau part sebelumnya, kalian bisa klik di playlist yang sudah kita buat di bawah, sehingga kalian bisa belajar mulai dari nol bagaimana cara mendownload, membuat skematik, membuat project, menghubungkan komponen dan lain sebagainya, sampai nanti terbentuk di edisi kali ini, yaitu membuat sebuah model dan layout PCB. Selamat mencoba dan semoga sukses.